Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hanisa Fitri dengan NIM 0403-1281924-051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan radiograf periapikal dengan teknik bisektris pada gigi molar mandibula. Radiograf periapikal sendiri biasanya digunakan dalam kedokteran gigi untuk menunjukkan seluruh panjang gigi dan tulang di sekitarnya. Sedangkan untuk radiograf periapikal dengan teknik bisektris digunakan pada pasien dengan lengkung palatal yang rendah dan juga anak-anak yang tidak mampu menyesuaikan dengan posisi teknik paralel. Alat dan bahan yang digunakan yaitu masker, handscoon 1 kali pakai, phantom atau model gigi, dummy film periapikal dengan 2 warna yang berbeda, dummy tabung sinar X, apron, dan juga tisu. Dimulai dengan tahap persiapan pasien. Pertama-tama, pasien diminta untuk melakukan administrasi dan juga untuk menunjukkan surat konsul. Selamat pagi, Bu. Silahkan masuk. Dengan Ibu siapa? Boleh saya minta surat konsulnya? Tahap selanjutnya yaitu sapa, memperkenalkan diri, dan mempersilahkan untuk duduk. Perkenalkan, Bu, saya Dr. Gigi Anandahani yang akan memeriksa Ibu pada hari ini. Silakan masuk, Bu, silakan duduk. Tahap selanjutnya yaitu anamnesis, riwayat radiasi, dan riwayat kehamilan bagi pasien wanita. Baik, Bu Nana, apakah sekarang Ibu sedang hamil? Oke, tidak ya. Nah, kapan kira-kira Ibu terakhir kali melakukan ronsen? Belum pernah, oke. Tahap selanjutnya yaitu pasien akan diberitahukan tujuan, prosedur, efek, dan cara pencegahan efek samping dari pemotretan radiografi. Berdasarkan dari surat konsul dari dokter sebelumnya, saya akan melakukan teknik radiografi dengan sudut bisektris ya, Bu, untuk melihat penyakit yang ada di rongga mulut Ibu. Untuk prosedurnya sendiri, nanti akan ada alat yang masuk ke dalam mulut Ibu, dan kemudian Ibu akan disinari. Efek samping yang mungkin dapat Ibu rasakan setelah proses penyinaran seperti mual dan muntah. Namun, kami akan memberikan layanan sesuai SOP dengan dosis radiasi seminimal mungkin yang telah disesuaikan dengan pemakaian. Untuk pencegahan, kami akan memberikan apron yang bisa Ibu pakai untuk melindungi dan mengurangi radiasi ke dalam tubuh Ibu. Tahap selanjutnya, pasien diberikan informed consent dan diminta untuk menandatangani apabila pasien setuju. Baik, Bu. Sebelum kita melakukan proses, Ibu dapat membaca informed consent berikut, dan apabila menyetujui, Ibu dapat menandatanganinya di sini. Setelah pasien menandatangani informed consent, tahap selanjutnya yaitu minta pasien untuk melepaskan kacamata, perhiasan, dan seluruh alat logam yang sedang digunakan. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pemrosesan foto, boleh saya minta tolong Ibu untuk membuka kacamata, perhiasan, atau alat-alat logam yang sedang Ibu kenakan? Baik, setelah itu mari ikuti saya ke ruangan ya, Bu. Selanjutnya yaitu persiapan operator. Pertama-tama, operator menyiapkan unit untuk exposure. Selanjutnya, operator mengatur KVP, MA, dan waktu exposure pada mesin sinar X sesuai dengan anatomis gigi yang akan difoto. Selanjutnya, operator memasangkan apron timbal untuk dirinya sendiri dan memberikan apron timbal untuk pasien. Tahap selanjutnya yaitu operator memposisikan pasien. Pasien diminta untuk duduk tegak dengan kepala tersupport yang menghadap ke depan. Kepala pasien diminta untuk menghadap ke atas sedikit dan bidang oklusal sejajar dengan lantai. Selanjutnya, operator melakukan tindakan aseptik seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga menggunakan handscoon 1 kali pakai. Selanjutnya yaitu teknik pemrosesan. Pertama-tama, pastikan film dengan warna yang terang, biasanya warna putih, itu mengarah ke depan. Arahkan film ke objek yang akan difoto sedekat mungkin sambil menentukan sumbu antara sudut panjang gigi dan sudut panjang film sesuai dengan prinsip segitiga sama sisi, supaya panjang sebenarnya sebanding dengan foto di film. Pastikan untuk melebihkan ujung film sekitar 2-3 mm ke arah oklusal. Kemudian, instruksikan pasien untuk memegang film dengan menggunakan ibu jari tanpa membengkokkan film. Kemudian, kita siapkan tabung sinar X. Lalu, arahkan tabung ke titik yang akan diperiksa.
Untuk titik penetrasi molar pertama mandibula adalah lanjutan titik penetrasi molar pertama rahang atas tegak lurus terhadap garis khayal rahang bawah. Untuk molar kedua dan ketiga masing-masing mundur kurang lebih 1 cm. Posisikan sudut tabung sinar X sesuai objek yang akan diperiksa. Untuk gigi molar mandibula, sudut horizontal yaitu 90 derajat dan sudut vertikal yaitu minus 5 derajat, kurang lebih seperti ini. Ujung tabung sinar X diletakkan tegak lurus sudut bisektris dan pusat arah sinar X ke apeks gigi. Pastikan pasien duduk tegak dan fokus hanya pada satu titik saja. Kemudian lakukan exposure sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Operator boleh meninggalkan ruangan atau berada di ruangan yang sama dengan catatan operator berjarak 2 meter dengan sudut 90 hingga 135 derajat ke arah pusat tabung sinar X. Selanjutnya yaitu prosedur akhir. Selanjutnya, keringkan film dan masukkan film ke wadah di luar ruang exposure. Setelah itu, minta pasien untuk melepaskan apron dan persilahkan pasien untuk menunggu di luar ruangan. Bu, saya akan mengeluarkan film dari mulut ibu ya. Baik Bu, proses pengambilan fotonya sudah selesai. Silakan untuk melepas apronnya dulu Bu. Baik, silakan tunggu di luar ya Bu. Terima kasih Bu.